semua, jumpa lagi di channel Madam Karita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah teman-teman ya, tadi tuh sebenarnya aku kepingin buat konten kali ini tuh di TKP-nya langsung. Karena konten kali ini aku tuh kepingin ngebahas mengenai kasus cyanida ya, kasus kopi Jessica dan Mirna ya, pembunuhan Mirna Wayan Mirna Solihin dengan tersangkanya Jessica Kumala Wongso yang waktu itu tahun 2016 itu sempet heboh, sempet rame. Cuman sayangnya di sini karena ada kesulitan ya, ganjil genap, jadi aku nggak bisa langsung ke TKP. Tapi ditambah lagi memang TKP-nya juga, Cafe Olivier-nya itu sendiri emang udah tutup secara permanen gitu ya. Oke guys, aku akan ngebahas mengenai misteri kematian Wayan Mirna Solihin yang terjadi di tahun 2016, 6 Januari 2016. Nah, tapi ya karena di sini ada kesulitan di lapangan, akhirnya tag di sini ya, tag di salah satu ya kafe, tapi ya cukup lumayan nyaman lah ya untuk kita bisa buka kartu lagi gitu. Mau gimana lagi, keadaan pun kondisi hujan, di jalanan padat, rame, macet gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai untuk konten kali ini. Tapi sebelum dimulai jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan juga share, thank you banget. Jadi emang rada-rada berisik gitu ya, tapi nggak apa-apa kok ya, kita tetap bisa ngebahas kasus ini. Oke, di sini ya aku ingin ceritakan secara ringkas. Wayan Mirna Solihin dengan Jessica sudah berteman sejak mereka kuliah di Billy Blue College Australia ya. Mereka berteman sampai dengan lulus kuliah. Nah, ketika kembali ya di tahun 2016 Januari, mereka ketemuan lagi di Cafe Olivier untuk ngobrol-ngobrol, temu kangen gitu ya. Akan tetapi pertemuan ini menjadi saat-saat terakhir Mirna untuk berada di bumi ini gitu, karena ternyata dia itu keracunan kopi Vietnam atau kopi bersianida. Nah, ketika pertemuan ini terjadi sebenarnya ada mau 4 orang mereka ketemu ya, cuma salah satu temennya itu nggak jadi ketemuan. Akhirnya yang ketemu adalah Jessica, Mirna, dan Hani ketika itu ya. Nah, saat itu Jessica adalah orang pertama yang datang ke kafe itu gitu ya. Dicurigai adalah Jessica yang melakukan pembunuhan terhadap Mirna karena dia orang yang datang pertama, dan banyak bukti-bukti yang mencurigakan, seperti contohnya ya, bukti utamanya dia duduk dengan menutup gelas yang udah datang. Terus bukti kedua juga celananya yang hilang ya, katanya sih dibuang karena robek. Nah itu, dan banyak hal-hal janggal lainnya. Cuman ada juga yang spekulasi dan bilang kalau ini seperti semacam sabotase, ada masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan ini kita nggak tahu sih yang mana yang bener ya gitu. Cuman kita akan coba di sini ungkap sedikit lah mengenai kasus ini yang berdasarkan versi kartu tarot. Kita penasaran dong, bener nggak sih si Jessica Kumala Wongso ini yang membunuh Mirna ya? Oke, kita lihat dari kartunya. Dari kartu masa lalu, bener nggak sih Jessica ini yang membunuh Mirna? Ada kartu medicine man or woman. Kalau aku lihat di sini ada unsur bahan kimia, ada unsur obat-obatan, ada unsur di masa lalu mereka ini saling menyembuhkan satu sama lain. Jadi intinya hubungan mereka dekat ya. Terus kita lihat lagi dari kartu ini ya. Apakah benar Jessica yang membunuh Mirna? Ada kartu persahabatan panjang. Ini menceritakan sebuah persahabatan dulu ya. Kita buka kartu yang lainnya. Kartu tiba-tiba persahabatannya kurang baik ya. Memang di sini persahabatan mereka sempat bermasalah karena Mirna sempat nyuruh Jessica itu putus dari pacarnya, seperti itu ya. Yang beredar adalah seperti itu. Kita lihat dari kartu soulnya, apakah benar Jessica yang membunuh Mirna? Growth, aku lihat iya ya, aku lihat iya. Kenapa? Karena di sini awalnya mereka bersahabat baik, ya, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Persahabatan mereka lama ya. Ada kartu pohon di sini. Tapi seketika
dingin ya. Kenapa? Nah ini kenapanya kita akan lihat dari kartu Island ya. Ada apa dengan persahabatan Myrna dan Jessica? Nah, ini ada kartu mirror, saling membalas, seperti ada ketidakpuasan, seperti ada persaingan, persahabatan di antara mereka. Lalu di sini ada kartu dendam ya. Growth ini hubungan yang tadinya baik berubah menjadi buruk. Kalau based on cardnya sih iya ya. Kalau based on cardnya, jadi ini karena kesal, kalah saingan ya. Seperti diketahui Myrna menikah di akhir tahun 2015, sedangkan waktu itu Myrna sempat nyuruh Jessica ini untuk putus dari pacarnya gitu ya. Sempat nyuruh untuk putus dari pacarnya, dan inilah yang menyebabkan mungkin kesal ya, merasa kehidupan Myrna itu lebih baik dibanding dengan kehidupan Jessica gitu. Kita akan lihat apa sih motif Jessica melakukan pembunuhan ini ke Myrna. Nah, sempat ada janji apa nih di antara mereka berdua? Ada kartu vows ya, ada kartu perjanjian. Perjanjian apa di antara mereka? Kita lihat dari kartu perjalanan dan kartu soulnya ya, nanti kita lihat ya. Discovering truth, you stand in the light of truth. Jadi ada sesuatu hal yang mereka pernah janji berdua, tapi nggak dikabulin gitu loh sama Myrnanya. Aku lihat kartu soulnya dulu. Ada kesulitan memenuhi janji. Apakah ini terkait hubungan mereka di antara mereka berdua, yang sempat ada rumor-rumor kalau mereka ini adalah kayak pacar gitu ya hubungannya ya, kayak pacaran gitu loh. Kita lihat dari kartu Island-nya ya. Kita akan kelihatan di kartu Island-nya. Apakah benar ada hubungan di antara mereka? Bener loh guys, ada engagement ring ya. Jadi memang kalau ada rumor yang bilang katanya sih mereka ini kan couple juga ya. Ya seperti wanita dengan wanita gitu. Dan ini ada kartu engagement ring. Sepertinya ini memang benar, tapi kesulitan untuk, ada kartu adversity tadi ya. Ini adalah kesulitan untuk bersatu atau bersama. Ada janji yang tidak ditepati. Ada janji yang tidak ditepati. Betul itu ya, betul. Ada masalah asmara di sini yang terlibat di antara mereka berdua. Apakah ada kemungkinan keterlibatan orang lain selain dari Jessica Kumala Wongso sendiri? Apakah mungkin pegawai Cafe Olivier, dari mulai peraciknya yang juga menjadi tersangka itu ada 3 sebenarnya. Peracik kopi Vietnamnya, pengantarnya, dan Jessica sendiri. Kita lihat apakah selain itu atau di antara mereka mungkin ada yang terlibat lebih dari Jessica ya dalam kasus ini. Kita lihat. Aku lihat nggak ada guys, cuman dia doang ya. Kita coba perkuat lagi kartunya dengan kartu soul. Aku lihat tidak ada ya, hanya dia sendiri. Worry, nggak ada yang terlibat, hanya dia sendiri ya, hanya dia sendiri yang memang skenarionya dalangnya dia semua sendiri, jadi nggak ada yang terlibat karena merasa dia ini dicundangi, ya ibaratnya dia tidak sesuai dengan janji lah ya. Jadi ada sesuatu yang mereka berdua pernah janji, terus Wayan Myrna ini nggak bisa memenuhi janjinya gitu. Nah, kita akan lihat lagi nih guys, sebenarnya kematian Myrna itu benar-benar murni karena cyanida ataukah ada faktor lain di luar dari zat kimia itu sendiri ya. Kita akan lihat. Ada kartu Galati, terus kita lihat ya, apakah penyebab kematian Myrna murni karena cyanida atau ada hal lain. Ada kartu Remembrance dan perasaan bersalah. Kalau untuk penyebab hal lain, kalau aku lihat memang nggak ada, memang murni karena kopi cyanida ya. Ada perasaan bersalah di sini dari yang Jessica-nya, ada perasaan bersalah. Ini adalah kenangan masa lalu, dari kenangan masa lalu yang memang hilang ya. Seperti itu. Jadi memang murni karena cyanida kematiannya. Oke. Walaupun memang rada-rada janggal sih ya, rada-rada janggal kayak ada yang ditutupin gitu. Tapi memang murni karena cyanida kalau aku lihat. Sekarang kita udah tahu ya, Jessica ini divonis sebanyak 20 tahun penjara dan dia itu sudah menjalani 5 tahun masa tahanan atau masa hukuman. Sorry, bukan masa tahanan tapi masa hukuman.
dan dia sedang berusaha mengajukan banding supaya bisa meringankan hukuman dia, tapi setahu aku terakhir itu dia ditolak. Ya nggak tahu, kalau mungkin nanti dia akan ngajuin banding lagi, dan pastinya nggak mudah ya menjalankan selama itu dalam penjara terkekang gitu ya. Nah kita akan lihat gimana sih perasaan dari Jessica Kumala Wongso selama dia menjalani masa tahanannya ya. Gimana perasaan Jessica Kumala Wongso? Sorry guys, rame ya. Male female, dia merasa kesepian di sini ya, dia merasa kesepian. Terus kita lihat lagi apa yang dirasakan ya. Guys, sorry banget ya, rame di sini, harap maklum. Dia merasakan di sini ada seperti kenangan-kenangan yang hilang. Ada rasa penyesalan udah pasti ya. Penyesalan karena kenapa dia melakukan hal seperti ini. Terus tapi sekarang dia udah banyak berubah ya. Udah banyak perubahan, change ke arah yang lebih baik. Kita lihat seperti apa perubahannya. Embrace antusias. Jadi di sini dia sudah lebih semangat, sudah lebih antusias, sudah melupakan masa lalu. Tapi walaupun ada rasa penyesalan, dia ingin kehidupan dia jauh lebih baik lagi ya. Seperti itu. Ya jadi ada perubahan, menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dengan di masa lalu. Oke guys, pertanyaan itu adalah menutup akhir dari penayangan yang kali ini ya. Makasih banget buat kamu yang udah nonton channel aku. Sorry banget kondisinya ribut ya, maksudnya nggak silent gitu ya. Buat kalian yang udah nonton, thanks banget, dan sampai jumpa di penayangan channelku yang selanjutnya. Bye.